Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang peristiwa sekitar reformasi pada tahun 1998 atau lengsernya Presiden Soeharto. Pada bulan Mei 1998 merupakan momen penting dalam sejarah Indonesia, juga momen penting bagi Soeharto. Saat itu dia menyatakan diri mundur dari kursi kepresidenan. Berikut kronologis lengsernya Soeharto pada Mei 1990. Kemudian pada tanggal 5 Maret 1998, 20 mahasiswa Universitas Indonesia mendatangi gedung DPR atau MPR untuk menyatakan penolakan terhadap pidato pertanggungjawaban Presiden yang disampaikan pada sidang umum MPR dan menyerahkan agenda reformasi nasional. Mereka diterima fraksi ABRI. Kemudian pada tanggal 11 Maret 1998, Soeharto dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian pada tanggal 14 Maret 1998, Soeharto mengumumkan kabinet baru yang dinamai Kabinet Pembangunan 7. Kemudian pada tanggal 15 April 1998, Soeharto meminta mahasiswa mengakhiri protes dan kembali ke kampus karena sepanjang bulan ini mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi swasta dan negeri melakukan berunjuk rasa menuntut dilakukannya reformasi politik. Kemudian pada tanggal 18 April 1998, Menteri Pertahanan dan Keamanan atau Panglima ABRI Jenderal Wiranto dan 14 Menteri Kabinet Pembangunan 7 mengadakan dialog dengan mahasiswa di Pekan Raya Jakarta. Namun cukup banyak perwakilan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang menolak dialog tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Mei 1998, Soeharto melalui Menteri Dalam Negeri Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan mengatakan bahwa reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003. Kemudian pada tanggal 2 Mei 1998, pernyataan itu diralat dan kemudian dinyatakan bahwa Soeharto mengatakan reformasi bisa dilakukan sejak sekarang pada tahun 1998. Kemudian pada tanggal 14 Mei 1998, mahasiswa di Medan, Bandung, dan Yogyakarta menyambut kenaikan harga bahan bakar minyak pada tanggal 2 Mei 1998. Dengan demonstrasi besar-besaran, demonstrasi itu berubah menjadi kerusuhan saat para demonstrasi terlihat bentrok dengan petugas keamanan di Universitas Pasundan Bandung. Misalnya 16 mahasiswa luka akibat bentrokan tersebut. Pada tanggal 5 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa besar-besaran terjadi di Medan yang berujung kepada kerusuhan. Kemudian pada tanggal 9 Mei 1998, Soeharto berangkat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan KTT G15. Ini merupakan lawatan terakhirnya keluar negeri sebagai Presiden RI. Kemudian pada tanggal 12 Mei 1998, aparat keamanan menembak 4 mahasiswa Trisakti yang berdemonstrasi secara damai. Keempat mahasiswa tersebut ditembak saat berada di halaman kampus. Pada tanggal 13 Mei 1998, mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi datang ke kampus Trisakti untuk menyatakan duka cita. Kegiatan itu diwarnai kerusuhan. Kemudian pada tanggal 14 Mei pada tahun 1998, Soeharto seperti dikutip koran mengatakan bersedia mengundurkan diri jika rakyat menginginkan. Ia mengatakan itu di depan masyarakat Indonesia di Kairo. Sementara itu kerusuhan dan penjarahan terjadi di beberapa pusat perbelanjaan di Jabodetabek seperti Supermarket Heru, Superindo, Makro, Goro Ramayana, dan Borobudur. Beberapa dari bangunan pusat perbelanjaan
itu dirusak dan dibakar. Sekitar 500 orang meninggal dunia akibat kebakaran yang terjadi selama kerusuhan terjadi. Kemudian pada tanggal 15 Mei 1998, Soeharto tiba di Indonesia setelah memperpendek kunjungannya di Kairo. Ia membantah telah mengatakan bersedia mengundurkan diri. Suasana Jakarta masih mencekam. Toko-toko banyak ditutup, sebagai warga pun masih takut keluar rumah. Kemudian pada tanggal 16 Mei pada tahun 1998, warga asing berbondong-bondong kembali ke negeri mereka. Suasana di Jabodetabek masih mencekam. Pada tanggal 19 Mei 1998, Soeharto memanggil 9 tokoh Islam seperti Nurholis Majis, Abdurrahman Wahid, Malik Fajar, dan KH Ali Afi dalam pertemuan yang berlangsung selama hampir 2,5 jam, molor dari rencana semula yang hanya 30 menit. Itu para tokoh membeberkan situasi terakhir di mana elemen masyarakat dan mahasiswa tetap menginginkan Soeharto mundur. Pemerintah tersebut ditolak Soeharto. Ia lalu mengajukan pembentukan komite reformasi. Pada saat itu Soeharto menegaskan bahwa ia tak mau dipilih lagi menjadi presiden. Namun hal itu tidak mampu meredam aksi massa mahasiswa yang datang ke gedung MPR untuk berunjuk rasa semakin banyak. Sementara itu Amin Rais mengajak massa mendatangi lapangan Monumen Nasional untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1998, jalur jalan menuju lapangan Monumen Nasional diblokade petugas dengan pagar kawat berduri untuk mencegah massa masuk untuk ke komplek Monumen Nasional. Namun pengerahan massa tak jadi dilakukan. Pada dini hari, Amin Rais meminta pada dini massa tak datang ke lapangan Monumen Nasional karena ia khawatir kegiatan itu akan menelan korban jiwa. Sementara ribuan mahasiswa tetap bertahan dan semakin banyak mendatangi ke gedung MPR atau DPR. Mereka terus mendesak agar Soeharto mundur. Kemudian pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka, Kamis pukul 9.05, Soeharto mengumumkan mundur dari kursi presiden dan B.J. Habibie disumpah menjadi presiden RI ketiga. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Bila ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.